Nah itu nah. Ini loh, kalau di sosialnya ternyata orang tuanya juga berantem. Orang tuanya gelut. Ya Allah. Selain nggak suka orang tuanya, dia tuh juga nggak suka adiknya. Mungkin karena ini nggak sih, dia udah mulai nggak respect sama mak bapaknya, makanya dia nggak suka adiknya. Tapi dia dari adiknya lahir nih, tidak menyukai. Iya, karena dia kan udah mulai nggak itu juga sama mak bapaknya. Udah mulai nggak suka, makanya pas adiknya lahir ya udah biasa aja, ya udah nggak peduli gitu. Wes tidak peduli bukan perasaan adik terhadap keluarga. Es berkata kalau ada yang mau perkosa dia juga nggak apa-apa. Ini nih si adik-adiknya ini jadi pelampiasan S nggak sih? Tapi dia nggak ada nyakitin adiknya, ditulis. Dia cuman nggak peduli. Cuman nggak peduli aja gitu sama keberadaan jadi adiknya. acuh gitu loh. Pelampiasan. Karena orang tuanya bertengkar, jadi dia kayak nggak perlu menyayangi kedua adiknya gitu. Tapi di lain sisi pas dia nyeritain keluarganya dia nangis. Terus dia tiba-tiba ketawa pas ceritain si D itu. Ini karena nangisnya karena kelewat kacau gak sih? Bisa jadi. Gitu. Ini dia di bawah tadi ada dibilang dia malu sama keluarganya. Soalnya kan di akhir kayak apa ibunya selingkuh sama atasannya lah, bapaknya udah kawin Ibunya lagi. tuh banyak main sama cowok. Udah banyak lah mainnya tuh. Selingkuhan ibu datang ke rumah. Nah, sampai kelahi ke rumah. Dia bahkan nggak peduli waktu pas ibunya bertengkar kayak gitu tuh. Ternyata ada aksis 3-nya, dia asma dari kecil. Tapi aku nggak tahu asma ini masuk apa. Tadi dia dibilang sakit mata kan. Nah sakit mata nih Yang sistem pernafasan nih. Satu sama penyakit mata. Mana pernafasan? Sebelumnya nah, ini. Iya penyakit sistem pernafasan. Tapi perlu kita cari juga angka-angkanya berapa ya dari J00 sampai 99 tuh. Itu PR oh, nanti. berarti nggak dibikin. Berarti ini kita tahu babnya doang, tapi nggak tahu isinya. Iya, sama kayak aksis sama kayak PPDGJ 4 kan, berarti cuman tahu bab berapanya gitu. Iya. Ini dia yang asma. Dia semenjak kecil udah asma. Dia pernah dirawat. Terus adek ya nge-zoom. Tuh. Ini tingkahnya ya, perilaku kan. Perilaku aneh nih. Dia suka nonton film sadis. Kekerasan kayak film Saw. Aduh, aku aja gak kuat nonton film Saw. Saw tuh film yang kayak gimana? Sadis. Yang gergaji orang-orang itu bukan? Nah, gergaji orang-orang ada. Sama mirip-mirip sama Final Destination. Aku gak sanggup nontonnya. Tapi itu tonton juga. Nih, dia juga gemar nonton film porno. SMP. Ya Allah. Sampai 4 kali seminggu. Dia hitung ya? Nih, berarti dia terjadwal. Kalau misalnya berarti emang udah terjadwal sama dia. Tapi dia ini merasa bersalah habis itu karena dia keinget si D katanya kan dia mau menjadi baik demi D. Iya, cuman dia kan kenal D emangnya dari SMP. Kayak dia baru nyesal baru-baru ini. Nah, iya. Semenjak kenal si D. Mantap kali kayaknya sosok Denny di hidupnya ya. Makanya sampai sebucin itu dia. Berpengaruh sampai itu kan dia sesekali ke kampusnya, dia cuman buat bantu-bantu teman-teman si D. Terus ngefoto-fotoin. Enggak, tapi kayaknya si S ini dah kayak mencari sosok
ibu gitu. Dia jadinya berharap ke setiap cewek yang dia anggap deket, kirainnya itu bakal lebih, taunya cuma temen doang kayak si D. Terus ada lagi tuh yang teman satu lagi yang pas S1. Bisa jadi sih karena dia kehilangan sosok ibu ya kan waktu pas dia lagi dekat-dekatnya waktu SD, terus tiba-tiba SMP dia udah nggak dekat lagi gitu. Saya SD tuh dia bergantung sama ibu, bener-bener bergantung gitu. Dia kurang suka berdiskusi. Karena dia nggak mau debat. Iya, dia malas debat, makanya dia nggak suka diskusi. Tapi dia suka berorganisasi. Tapi bela diri pula organisasinya. Iya. Bukan organisasi macam debat atau apa gitu. Yang speech tidak. Main badan. Yang fisik. Cosplay Jepang, ini ada bisnis. Mengikuti organisasi mengenai bisnis, dia berarti organisasinya ada bela diri tenaga dalam sama bisnis. Dia ikut sebuah komunitas cosplay Jepang, tapi komunitas itu berantakan karena tidak ia urusi. Memprioritaskan D. D lagi. Ini kita dari aksi 1 kan? Iya, sibuk bisnis. Waduh. Boleh dia dan keluarganya. Oh, keluarga D. Aduh. Berarti memang di semua dunia dia saat ini. Terobsesi dia. Ada nggak sih yang ini tuh? Obsesi emangnya ada? Nggak tahu, mari kita cari di PPD gitu. Obsesi kompulsif ini beda kan? Enggak, itu tuh yang terobsesi sama sempurna tuh. Nah itu. Tapi kan dia pengen terlihat Ini sempurna buat si D. Tapi iya, bukan untuk karena diri sendiri gitu loh. Kalau obsesif kompulsif tuh misalkan kayak gini. Kamu udah nutup pintu. Karena mau obsesif kompulsif, kamu ngerasa belum menutup pintu gitu, belum ngecek pintu. Jadi kamu ngecek pintu berulang-ulang. Udah belum gitu. Atau kayak garis lurus yang harusnya lurus tapi tempang-tempang, kamu kesel nengoknya tuh. Kayak gitu OCD. Sempurna, teliti, rapi. Mana ya? Dia masih ingin belajar ketimbang bekerja karena S kurang menyukai kerja di kantoran. Karena merasa monoton jam kerjanya dan merasa bukan minatnya. Jadi dia cuma suka belajar ketimbang kerja di kantoran. Dia pernah bekerja sebagai engineer network di perusahaan telekomunikasi, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Di sana ia tidak akrab dengan para pekerja lainnya. Ia lebih suka berdiam diri di pantry. Berarti dia kesulitan dalam bersosialisasi nggak sih? Iya nih, kayak dia tuh dari ini ya, keluarga broken home. Di sini udah ada sih kayaknya kalau dia terobsesi sama cewek gitu, atau aku belum ketemu. Dorongan seksual yang berlebihan pun enggak rasanya gitu kan. Dia cuma pengen kayak terlihat baik gitu tuh loh di mata Sama D. dia mau memiliki D gitu. Iya, cuman dia kayak gitu caranya tuh dia pengen terlihat baiknya. S ingin menunjukkan kepada D dan keluarganya bahwa S sudah mapan dengan pekerjaannya sehingga kesempatan S untuk mendapatkan D itu lebih besar. Iya. Dia suka mendam amarah.
itu bahaya kan ya? Iyo. Ada nih secara langsung ketidaksukaannya dengan intonasi suara meninggi. Ada juga marah. Berarti dia kurang bisa suka mendam tuh ke orang lain, tapi kalau keluarganya dilepasinnya ke keluarga kayak enggak Iya. sih? Iya. Jadi misalnya dia Mengungkapkan- masalah gitu kan sama yang lain, marah dipendamnya. Jadi waktu pas nengok keluarganya kayak gitu tambah kacau dia. Dia ada keburu kesel duluan sama keluarganya ya. Iya. Ditambahlah ada masalah dari luar. Nggak sampai mau bunuh diri katanya. Oh, spiritualnya ada karena agama melarang. Masih ingat Tuhan. Tapi lupa dari jembatan. Pembagian tugasnya sama yang kayak kemarin kita nih. Serah. Aku lupa. Kalau yang kemarin aku 3 sama 4 sih. Itu aja yang ingat. Aku 1-2 berarti kemarin. Iya, aku 1-2. Emang sama itu aksisnya kan beda kan? Kalau sekarang yang PPDGJ. Tetap, Beb. Kan disuruh diagnosis multiaksial. Iya. Tetap A1 sampai 5. Berarti pakai Tiba-tiba aja. pedoman yang kemarin aja. Iya, tiba-tiba pernah deh. Ya ampun. Ketika S menyukai seseorang, maka hanya orang itu sajalah yang menjadi pusat perhatian S sehari-hari. Addicted. Dia sering confess terus. Suka melakukan apa saja demi perempuan yang disukai. Ya ampun. Agak serem ya, Wak. Kalau misalnya kayak gitu. Terlalu bucin hadir. gitu. Mengusahakan hadir setiap hari bagi perempuan tersebut hadir. Membelikan barang yang perempuan itu mau dan bahkan beberapa kali menyamakan barang loh ini. Iya, dia bucin banget ternyata, guys. Aduh. Tidak ingin mencari beasiswa S3 di luar kota demi bisa tetap satu kota dengan D dan rela menjadi pegawai kantoran hanya demi membuat dirinya terlihat mapan di depan D dan keluarga. Ya udah. Bucin. Sulit dekat dengan seseorang. Mendapat teman tidak ingin dalam hubungan pertemanan tersebut. Tidak merasa manfaat dari situ. Tidak ada manfaat. Cukup ramah jika berhadapan dengan teman-temannya. Ada lah ya, cukup ramah. Berarti dia punya 2 sahabat. Iya, yang mau dengerin ceritanya. Nih, merasa menjijikkan. Dia merasa dirinya menjijikkan. Dia merasa dia suka ketika teman bertemu. Padahal dia yang nolak. Dia sering sih dia ini suka mempersepsikan sendiri padahal tindakannya yang salah kan. Iya, contoh lainnya tidak diikutsertakan ketika teman bisnis makanan. Ya kamu yang nolak, kamu yang marah ke orang. Malas untuk bertemu temannya. Ini persepsi dia sendiri loh, ini persepsi dia sendiri loh. Tuh basa-basi, tidak pintu, aduh kacau kamu S. Keduanya menyarankan agar S tidak mendekati dia lagi, tetapi masukan dari keduanya tidak ingin didengar. Karena dia, udah bucin, terobsesi. Berarti apa nih? Kan nggak mungkin aku bilang
dia psikopat langsung gitu. Anjir, wibu dong. S belum pernah memiliki hubungan pacaran dengan siapapun. Wah, laptop aku ngapa nih? Mana? Saat ini dia sudah Mana? putus. Hah, sementara berarti kayak gini, si D itu punya pacar. Iya, kan tadi bilang tadi si D punya pacar, dia nganggap si S teman. Ada di atas tadi dibilang. Iya, ini udah masuk obsesi. Obsesi sih menurut aku, tapi sama orang. Tapi apa diagnosisnya itu yang aku nggak tahu. Apa namanya penyakit yang model nih? Obsesi di aksis berapa ya? Oh, kayak pernah lihat. PDGJ 4 nggak salah. Nggak ada 4, Beb. Ada berarti 3. Di 3 juga ada. S menganggap hubungan dari Anjir, dia sampai diriin komunitas kolosis itu loh karena pengen bantu si A. Dia ini kayak itu nggak sih, kayak emang mencari sosok ibu dari perempuan lain gitu, sampai bela-belain buat komunitas loh. Kayaknya iya sih. Tapi kan yang kita cari nggak itu, kita nyari diagnosisnya sekarang. Itulah. Ada. Kalau seksualnya kurang atau hilang nafsu seksual, enggak. Penolakan dan kurangnya kenikmatan seksual, nah, ada dijelasin. Kegagalan dari respon ejakulasi dini, nah, seksual enggak ada kalau seksual. Ini diagnosanya ada aksis 1, aksis 2, 3, 4, 5. Yes. Bingung sangat ya, Bun. Sleepwalking, nggak ada di sini nih. Neurosis nggak ada di sini nih. Gangguan tingkah laku. Siapa tahu ini? Nggak ada juga. Tidak ada, Bun. Neurosis. Penyakit lain. Berarti udah patah hati dari D ini dia balik ke A lagi atau sebelumnya dia udah nyari A? Dari D ke A. Berarti balik ke A lagi ya kan? Karena patah hati ini kan? Tapi ini saat semester 4 pendidikan S1. Gangguan mania ini ya nih, gangguan mania organik. Coba 30. Mari kita lihat. F06. Bentar. Ketemu nih. Ini mania yang ini enggak sih? Mari kita cek. Ya Allah, mana tadi? F6. Mana ya?
iya ini yang banyak ini enggak sih F06. Ya Allah, buku hancur sama aku kan. F66 dia. Enggak deh kayaknya. Terus berisik. Mana ya? Kok aku tiba-tiba sakit gigi ya kawan. Ini katanya waktunya 10 menit lagi. Aduh, tapi aku nggak ketemu di PPDGJ. Baik, PPDGJ aku. Yang aku juga belum ketemu ya kawan. Atau gangguan perasaan ada mania. 30. Karakteristik harus selesai peningkatan nilai dulu. Enggak sih. Enggak mania. Asli tidak ketemu aku kalau untuk diagnosis apa ini. Gejalanya nih dia ada nggak sih? Ini episode depresif. Gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri. Tapi satu itu aja. Gejala utamanya kehilangan minat dan penggembiraan, berkurangnya menunjuk energi, meningkat kadar mudah lelah. Ini nggak ada dijelaskan. Nggak ada dijelaskan. Terus ada depresif dengan bertambah kurang-kurangnya 3 lamanya 10 episode. Enggak sih, enggak. Apa ya Restai? Itu masuk tuh tadi Via. Iya tapi satu dia nggak bisa. Biasanya ini kan kurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala misalnya. Nah itu satu yang masuknya. Tadi jam tidurnya nggak ada dijelaskan ya. Ya Allah.
coba searching dulu. Self harm atau bunuh diri. Depresi mayor dapat ditegakkan dengan kriteria diagnostik suicide. Hebefrenik. Enggak ada. Ini nih ada ya. Kalau dilihat di Google kan guys, self injury itu bisa berhubungan atau sebagai gejala dari gangguan mood, depresi, gangguan makan, PTSD, penyesuaian, atau kepribadian ambang. Gejala nih, gejala apa aja Via yang ada di kasusnya yang suka self harm itu? Iya, kan yang self injury ini bisa salah satu gejala dari penyakit mental kayak gangguan mood, depresi, gangguan makan gitu. Itu kan salah satu gejala yang dia rasakan tadi. Nah, itu tuh penyakit-penyakitnya, gangguan-gangguannya yang tadi itu, gangguan mood, gangguan makan, depresi, PTSD, itu. Antara itu. Tapi aku clueless sekali, bro. Nih ada yang self harm karena PTSD, aku baca. Salah satu terus. Ya Allah. Karena ini enggak sih depresi tadi. Masuk.
Sekarang nyari apa, guys? Schizophrenia paranoid, schizophrenia chronic. Kok nggak ada ya PPDGJ 3-nya? Iya, aku nggak nemu. Aku juga nggak nemu nih. Aku bingung nengok kasus si S. Atau di bukunya juga nggak ada ya, Pia? Online-nya juga nggak ada. Tunggu, coba lihat materi yang pernah diakses. Buku yang kemarin tuh mah yang dikasih dia. Jadi, Itu itu PPDGJ itu, Beb. 3. 3 tuh. 3 DSM 5 PPDGJ 3. Oh iya. Apa ya? Antisosial dia masuk kan? Sisa ini bisa nggak sih? Detachment from social relationship, restricted and affirmation. Coba di itunya. Harus skizoid nih ada di apa ndak? Di PPDGJ itunya. Ya, ada. Ketidakpedulian yang pervasif pada orang lain dengan rentang yang ganggu kurang. Nih. Tapi Menyendiri. dia ada bucinnya ke si B, ke si D. Ya, tapi kan ke orang lain maksudnya tuh cuman ke satu orang dia bucinnya kan. Perilaku